Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-137. Apa hukum yang ketujuh? Jawabannya, hukum yang ketujuh ialah jangan berzina. Dapat dibaca dari Keluaran pasal 20 ayat 14. Perintah Tuhan ini jelas tegas berkaitan dengan suatu kondisi hubungan yang tidak benar, tidak suci, dan tidak adil. Hubungan antar laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Hubungan antar laki-laki dengan laki-laki yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hubungan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan keadilan dan kesucian Tuhan antara satu laki-laki dengan pihak yang lain. Apakah perempuan, apakah laki-laki. Demikian juga hubungan antara perempuan dengan laki-laki atau dengan perempuan. Perzinahan merupakan suatu bukti penyerongan atau ketidaktepatan sasaran cinta dan kesucian hidup. Karena di dalam perzinahan, seseorang mencintai dirinya lebih dari apapun dan mencintai sesuatu di luar dirinya yang menjadi keinginan nafsu lebih dari apa yang Tuhan kehendaki. Berzina berarti menyimpang dari suatu relasi yang wajar, suatu relasi yang suci, sehingga terjadi pencemaran dari hati ke perkataan sampai dengan perbuatan. Perzinahan jasmani dapat terjadi karena dipicu atau terkondisikan oleh perzinahan rohani. Penyimpangan penyembahan kepada ilah atau dewa atau hal-hal jahat lain dapat memicu seseorang melakukan penyimpangan hubungan seksual dengan apapun, siapapun, tanpa memperhatikan lagi kebenaran, keadilan, kesucian. Perintah Tuhan jangan berzina bukan semata-mata berkaitan dengan hubungan suami dan istri, laki-laki atau perempuan dengan pihak lain, tetapi ini berkaitan dengan kekudusan hidup, kesucian tubuh, dan keutuhan sebagai sebuah relasi yang baik dan benar. Salah satu pemicu lain dari perzinahan ialah adanya ruang, kesempatan, atau ketersediaan untuk melakukan hal-hal yang jahat itu dengan melakukan suatu upaya merusak diri, menonton film porno, membaca cerita-cerita porno, atau melakukan perselingkuhan baik dalam dunia maya atau dunia cetak atau hal-hal yang dikagumi dari orang-orang yang sesungguhnya bukan istrinya, bukan suaminya, dan juga tidak memiliki hubungan yang seharusnya. Maka hukum yang ketujuh ini sangat perlu diperhatikan dan dicermati dalam setiap konteksnya. Dulu, hukum ketujuh ini, kalau diterapkan penghukuman terhadap pelaku kejahatan ini, bukan hanya dilempari batu sampai mati, tetapi juga disingkirkan dari komunitas. Tidak boleh ikut terlibat dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan Allah di dalam konteks ibadah maupun dalam konteks keseharian. Sayangnya ada banyak orang-orang yang melakukan perbuatan zina ini yang memang tidak kasat mata, tetapi masih ada saja yang mencoba melakukan suatu upaya masuk ke dalam persekutuan dan mencemarkan komunitas yang seharusnya tidak boleh ikut terlibat di dalam pelayanan, yaitu mereka yang masih saja hidup dalam perzinahan rohani, perzinahan jasmani, perselingkuhan, bahkan suatu kecanduan pornografi
dan porno aksi. Gereja dan orang Kristen seharusnya memiliki aturan moral dan norma untuk mendisiplin jemaat atau orang-orang Kristen yang secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan dosa perzinahan tersebut. Kiranya kita, tiap-tiap pribadi, laki-laki dan perempuan, orang tua, pemuda, remaja, dan anak-anak, berjuang melawan dan menghindari segala bentuk upaya untuk menjuruskan kita ke dalam perbuatan perzinahan tersebut. Kita diperintahkan Tuhan untuk hidup kudus, hidup suci, sebagaimana Tuhan Allah adalah kudus adanya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita untuk menjadi orang-orang yang hidupnya mulia, kudus, dan adil. Amin.